Saya lanjutkan pada periode grafik fungsi Y sama dengan A sin Kx dan Y sama dengan cos Kx. Nah, jika diperhatikan, harga-harga fungsi sinus dan kosinus akan kembali pada harga tertentu setelah suatu interval tertentu. Maka fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi periodik atau fungsi periodik dan interval tertentu tersebut disebut sebagai periode. Pada fungsi Y sama dengan sin A dan Y sama dengan cos A, harga-harga akan sama atau berulang setelah 360 derajat. Ya, dia akan berulang setelah 360 derajat atau 2pi. Maka fungsi Y itu adalah sama dengan sin A dan Y sama dengan cos A, dikatakan punya periode 360 derajat. Secara umum grafik fungsi Y sama dengan A sin Kx dan Y sama dengan cos Kx, dia mempunyai periode P sama dengan 360 derajat dibagi dengan K atau P sama dengan 2pi dibagi dengan K. Ini adalah sebagai equation 4.2. Nah, kita lanjut pada amplitudo grafik fungsi Y sama dengan A sin Kx dan Y sama dengan cos Kx. Amplitudo ini adalah simbolnya ya, amplitudo dari A. Nah, kita lanjutkan pada persamaan trigonometri. Di sini untuk yang pertama itu ada sin X sama dengan sin P. Jadi nanti kita harus mencari himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Himpunan penyelesaiannya di sini kita akan mencari X-nya itu kemungkinan apa saja, seperti itu. Untuk kemungkinan X-nya nanti untuk X1 kita peroleh dari P ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat atau X1 sama dengan P ditambah dengan K dikalikan dengan 2pi. Kemudian yang X2 di sini kita peroleh dari, ini kemungkinan untuk X2-nya ya. X2-nya itu adalah sama dengan 180 derajat dikurangi dengan P ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Atau di situ X2 sama dengan pi X2 sama dengan pi min P ditambah dengan K dikalikan dengan 2pi. Nah, untuk kemungkinan jika kita tahu bentuk cos X sama dengan cos P, di sini untuk X-nya itu ada himpunan penyelesaiannya ya, kita peroleh dari dua rumus juga di situ. X1 sama dengan P ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat atau X1 sama dengan P ditambah dengan K dikalikan dengan 2pi. Kemudian X2 itu adalah sama dengan min P ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat atau X2 sama dengan min P ditambah dengan K dikalikan dengan 2pi. Kemudian yang ketiga itu adalah tangen X sama dengan tangen P. Jika tangen X sama dengan tangen P, maka untuk himpunan penyelesaiannya kita peroleh dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Kita akan mencari X-nya itu seberapa besar dari himpunan penyelesaiannya tadi dengan rumus X1 sama dengan P ditambah dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Atau X1 sama dengan P ditambah dengan K dikalikan dengan pi. Nah, contoh 4.7 di sini tentukan himpunan penyelesaian dari ya. Yang A itu adalah sin X sama dengan sin 20 derajat. X-nya itu adalah rentangnya mulai dari 0 sampai 360 derajat. Kita cek untuk penyelesaian dari A dulu. Di situ ada sin X sama dengan sin 20 derajat. Rentangnya kita tulis lagi ya. Nah, untuk X1 itu sama dengan 20 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Diperoleh dari rumus yang pertama, karena di sini hubungannya dengan sin X ya. Jadi P-nya itu nanti adalah sebagai 20 derajat. Ya, kita substitusikan nanti sedemikian sehingga nanti diperoleh K-nya saat K-nya sama dengan 0, X1-nya itu adalah 20 derajat. Nah, kemudian ini memenuhi ya karena rentangnya itu adalah letaknya antara 0 sampai mulai dari 0 sampai 360 derajat. Ingat-ingat untuk rentangnya di sini. Nah, yang saat K sama dengan 1,
otomatis dia X2-nya itu menjadi 380 derajat. Ya. Sedemikian sehingga di sini tidak memenuhi karena 380 derajat di sini tidak masuk pada rentang yang ada di atas itu. Nah, saya lanjutkan pada rumus selanjutnya. Ini ada X3 sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 20 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, di sini untuk K sama dengan 0, kita peroleh X3-nya itu adalah 160 derajat. Nah, di sini dia memenuhi karena 160 derajat di sini masuk pada rentang ini. Nah, sedemikian sehingga nanti himpunan penyelesaiannya ya. Untuk himpunan penyelesaiannya nilai-nilai dari X tersebut itu adalah 20 derajat dan 160 derajat. Seperti itu. Saya lanjutkan pada contoh B. Ya, di sini ada 2 cos X sama dengan akar 3. Rentangnya itu ada mulai dari 0 sampai 360 derajat. Itu adalah rentang dari X ya. Nah, di sini kita tulis lagi untuk soalnya. Kemudian, nah, di sini karena ada 2 ya, yang di sebelah cos itu ada 2, maka kedua ruas harus kita kalikan dengan setengah untuk supaya di sebelah kiri tidak ada koefisiennya. Ya, jadi cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, untuk setengah akar 3 itu adalah cos dari 30 derajat sedemikian sehingga nanti diperoleh cos X itu adalah cos 30 derajat. Nah, di sini X1 itu sama dengan 30. Jadi kita menggunakan rumus dari cos ini ya. Rumus dari cos, kemudian X1 sama dengan 30 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, saat K sama dengan 0, maka X1-nya itu adalah 30 derajat. Dia memenuhi karena masuk pada rentang yang ada di sini. Nah, saat X2 di sini kita memakai rumus ya X2 sama dengan min 30 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360. Nah, untuk K sama dengan 0 ya kita peroleh X2-nya itu adalah min 30 derajat. Karena min 30 derajat di sini tidak masuk pada rentang ini, maka dia tidak memenuhi. Nah, saya lanjutkan pada saat K sama dengan 1, kita peroleh X3-nya itu adalah 330 derajat. Dia memenuhi karena rentangnya masuk pada 330 itu masuk rentang di atas, seperti itu. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita tulis yang memenuhi saja, yaitu 30 derajat dan 330 derajat, seperti itu. Nah, saya lanjutkan pada identitas trigonometri. Nah, untuk identitas trigonometri adalah persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Beberapa rumus dasarnya itu ada sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu adalah sama dengan 1. Ini adalah rumusnya. Ini hanya perpindahannya saja ya. Pindah ruas. Ini juga pindah ruas. Kemudian nomor 2 itu ada 1 ditambah dengan tangen kuadrat X itu adalah sama dengan sekan kuadrat X. Ini adalah rumusnya, ini hanya pindah ruas saja. Kemudian yang ketiga itu ada 1 plus kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Ini hanya pindah ruas saja. Nah, contoh 4.8 di sini buktikan bahwa 5 tangen kuadrat X ditambah dengan 4 itu sama dengan 5 sekan kuadrat X dikurangi dengan 1. Nah, penyelesaiannya untuk nomor 1 dulu ya, itu ada 5 tangen kuadrat X ditambah dengan 4 sama dengan 5 sekan kuadrat X min 1 ditambah dengan 4. Kita rombak ya untuk tangen kuadrat X-nya dengan sekan kuadrat X min 1. Nah, sedemikian sehingga nanti diperoleh 5 sekan kuadrat X min 5 plus 4. Jadi, di sini diperoleh 5 sekan kuadrat X min 1. Jadi, terbukti bahwa 5 tangen kuadrat X ditambah dengan 4 itu adalah sama dengan 5 sekan kuadrat X min 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, buktikan bahwa 3 cos kuadrat X ditambah dengan 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Nah,
kita cek yang di sebelah kiri ya, yaitu 3 cos kuadrat X ditambah dengan 3 sin X. Nah, di sini 3-nya kita keluarkan sebagai faktor biasa. Jadi diperoleh 3 dikalikan dengan cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X. Nah, kalau kita cek di sini, sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu adalah hasilnya 1. Langsung saja kita ubah. 3 dikalikan dengan 1 itu adalah hasilnya 3. Jadi terbukti bahwa 3 cos kuadrat X ditambah dengan 3 sin kuadrat X itu adalah hasilnya 3. Nah, kita pada identitas untuk sudut-sudut gabungan. Nah, sudut gabungan nanti itu saya langsung pada bentuknya ya, salah satu bentuknya yaitu cos theta ditambah dengan alfa itu sama dengan cos theta dikalikan dengan cos alfa dikurangi dengan sin theta dikalikan dengan sin alfa. Nah, ini untuk memperlihatkan kesohihan identitas yang ada di atas di sini ya. Ini adalah gambar dari identitas tersebut. Ya, ini adalah identitas dari sudut ganda, ini adalah tetanya, besar dari teta, ini adalah besar dari alfa. Ya, seperti itu. Perhatikan pada gambar segitiga AXC, ya, AXC dan BXE. Ya, kemudian ada lagi sudut C itu sama dengan sudut E. Keduanya siku-siku dan sudut AXC sama dengan sudut dari BXE sebagai sudut yang sama karena saling bertolak belakang. Karenanya sudut ketiga harus juga sama dengan sudut EBX sama dengan sudut CAX sama dengan theta. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa cos theta plus alfa itu adalah sama dengan AC per AB sama dengan AF min CF per AB, kemudian sama dengan AF min DE per AB sama dengan AF per AB dikurangi dengan DE per AB. Nah, sekarang cos theta itu adalah sebagai AF per AE. Sehingga di sini AF sama dengan AE cos theta. Serupa halnya sin theta sama dengan DE per BE. Sehingga DE itu adalah sama dengan BE dikalikan dengan sin theta. Ini berarti bahwa cos theta plus alfa itu sama dengan AF per AB dikurangi dengan DE per AB. Ya. Untuk AF dan DE-nya kita ganti. Nah, sedemikian sehingga diperoleh sama dengan AE cos theta dibagi dengan AB dikurangi dengan BE sin theta dikurangi dengan dibagi dengan AB. Nah, sekarang AE per AB itu adalah cos alfa dan BE per AB itu adalah sin alfa. Oleh sebab itu, nanti cos theta plus alfa itu adalah sama dengan cos theta cos alfa dikurangi dengan sin theta sin alfa. Nah, kita lanjutkan untuk mengganti alfa dengan min alfa akan diperoleh ya di situ. Ini adalah kalau penjumlahannya ya, kalau pengurangan bagaimana? Nanti kita akan mengganti alfa dengan min alfa. Kemudian diperoleh cos theta min alfa itu adalah sama dengan cos theta cos min alfa dikurangi dengan sin theta sin min alfa. Itu nanti hasilnya sama dengan cos theta cos alfa dikurangi dengan sin theta dikalikan dengan min sin alfa. Nah, di sini diperoleh untuk pengurangan dari cosnya, cos dua buah sudut ya. Pengurangan dari dua buah sudut itu adalah cos theta min alfa itu adalah sama dengan cos theta cos alfa ditambah dengan sin theta sin alfa. Nah, kita lanjutkan pada tentukan nilai dari cos 75 derajat dan cos 15 derajat.
Nah, di sini untuk cos 75 derajat, 75 derajat ini diperoleh dari penjumlahan dari 45 dengan 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita menggunakan rumus untuk sudut ganda yang tadi. Jadi diperoleh cos 45 derajat dikalikan dengan cos 30 derajat dikurangi dengan sin 45 derajat dikalikan dengan sin 30 derajat. Nah, kenapa kita menggunakan 45 dan 30? Karena kedua sudut ini itu adalah merupakan sudut istimewa. Nah, nanti diperoleh sedemikian sehingga diperoleh ini adalah sama dengan setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 3 dikurangi dengan setengah akar 2 dikalikan dengan setengah. Nanti diperoleh sampai kita peroleh seperempat dikalikan dengan akar 6 dikurangi dengan akar 2. Ya, kemudian untuk cos 15 derajat sama kita menggunakan sudut istimewa ya di sini. Untuk sudutnya kita ambil 45 dan 30. Jadi untuk cos 15 derajat itu adalah sama dengan cos 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Sedemikian sehingga nanti diperoleh cos 45 derajat dikalikan dengan cos 30 derajat ditambah dengan sin 45 derajat dikalikan dengan sin 30 derajat. Nanti diperoleh setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 3 ditambah dengan setengah akar 2 dikalikan dengan setengah. Nah, ini adalah hasil akhirnya itu adalah sama dengan seperempat dikalikan dengan akar 6 ditambah dengan akar 2. Itu adalah merupakan hasil dari cos 15 derajat. Nah, kita lanjut pada sudut rangkap ya. Rumus sudut ganda berasal dari rumus-rumus untuk penjumlahan di atas dengan mengganti alfa dengan theta. Jadi di sini bagaimana jika kedua buah sudut tersebut itu sama. Jadi untuk sin 2 theta itu adalah sama dengan 2 sin theta cos theta. Kemudian untuk cos 2 theta itu adalah cos kuadrat theta dikurangi dengan sin kuadrat theta. Nah, kalau kita ubah nantinya di sini sama dengan cos kuadrat theta dikurangi dengan 1 min cos kuadrat theta. Ini sama ya. Nah, kemudian ini perkalian distributif saja. Sedemikian sehingga nanti diperoleh cos kuadrat theta dikurangi dengan 1 plus cos kuadrat theta. Nah, saya lanjutkan pada ini. Berarti cos 2 theta itu adalah sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Ini adalah perolehan dari atasnya. Nanti diperoleh juga nanti ada 2 dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta. Ya. Kemudian, nah ini nanti bisa disederhanakan lagi menjadi yang ada di bawah di situ. Jadi cos 2 theta itu adalah sama dengan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta. Untuk tan 2 theta itu adalah sama dengan 2 dikalikan dengan tan theta dibagi dengan 1 dikurangi dengan tan kuadrat theta. Kita lanjutkan pada jumlah dan selisih sudut ya. Untuk jumlah dan selisih sudut di situ diperoleh dari rumus sudut ganda tadi. Sebetulnya itu ada, ini adalah rumus yang tadi untuk cos penjumlahan untuk sudut tersebut dan pengurangan sudut tersebut. Kemudian ada yang baru lagi di sini ada sin theta ditambah dengan alfa. Itu adalah sama dengan sin theta cos alfa ditambah dengan cos theta sin alfa. Kemudian ada lagi di situ sin theta min alfa itu ada sama dengan sin theta cos alfa dikurangi dengan cos theta sin alfa. Kemudian untuk tangen theta plus alfa itu adalah sama dengan tangen theta plus tangen alfa dibagi dengan 1 min tangen theta tangen alfa. Nah, kemudian untuk pengurangannya, pengurangan dari tangennya itu adalah tangen theta min alfa itu adalah sama dengan tangen theta min tangen alfa dibagi dengan 1 plus tangen theta dikalikan dengan tangen alfa. Nah, di sini ada jumlah dan selisih rasio. Di situ ada sin theta ditambah dengan sin alfa itu adalah sama dengan 2 sin theta plus alfa dibagi dengan 2 dikalikan dengan cos theta min alfa dibagi dengan 2.
Kemudian ada lagi sin theta min sin alfa itu adalah sama dengan 2 cos theta plus alfa dibagi dengan 2 dikalikan dengan sin theta min alfa per 2. Kemudian ada lagi cos theta plus cos alfa itu sama dengan 2 cos theta plus alfa dibagi dengan 2 dikalikan dengan cos theta min alfa per 2. Kemudian cos theta min cos alfa itu adalah sama dengan min 2 sin theta plus alfa dibagi dengan 2 dikalikan dengan sin theta min alfa per 2. Nah, ada lagi di sini hasil kali rasio ya. Itu ada 2 sin theta cos alfa itu sama dengan sin theta plus alfa ditambah dengan, mohon maaf saya ulangi lagi, 2 sin theta cos alfa sama dengan sin theta plus alfa ditambah dengan sin theta min alfa. Nanti silakan dicek lagi. Di sini untuk contoh 4.10, jika tangen X sama dengan 0,75 dan X itu merupakan sudut lancip ya. Kalau sudut lancip berarti di kuadran 1, maka hitunglah sin 2X dan cos 2X. Nah, penyelesaiannya di sini kita tulis kembali ya bahwa tan X itu adalah 0,75. Kalau kita ubah itu sebagai 3/4, ini adalah pecahannya. Jadi kita harus mengubah desimal ke pecahan. Jika digambarkan dalam suatu segitiga siku-siku, ini adalah segitiga siku-siku ya, siku-sikunya ada di sini, ini adalah sebesar X sudutnya. Nah, di sini diperoleh ya, karena tangan itu hubungannya dengan depan dan samping, berarti ini adalah depannya itu adalah 3 dan sampingnya itu adalah 4. Nah, miringnya itu diperoleh dari ini. Miring itu adalah sama dengan akar samping kuadrat ditambah dengan depan kuadrat. Seperti itu. Nanti miringnya diperoleh sebesar 5. Kemudian kita akan mencari sin 2X dan cos 2X di situ. Untuk sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Saya scrollkan ke atas lagi. Nah, berarti kita harus mencari sin X. Sin X itu adalah demi depan per miring, berarti 3 dibagi 5. Kemudian untuk cos X itu adalah sami, berarti samping per miring, berarti 4 bagi 5. Sehingga diperoleh di sini sin 2X itu adalah 24 per 25. Nah, di situ untuk cos 2X itu adalah diperoleh dari cos kuadrat X dikurangi dengan sin kuadrat X. Nanti hasilnya adalah 7 per 25. Nanti untuk rumus sinus dan kosinus pada segitiga. Ya, ada aturan sinus ya. Misalkan kita memiliki segitiga. Ini adalah suatu segitiga ABC. Ya. Dengan sisi yang ada di depan A itu adalah sepanjang A kecil, kemudian sisi di depan sudut B itu adalah sepanjang B kecil, sisi di depan sudut C itu adalah C kecil. Nah, berdasarkan segitiga di samping, ya, berlaku aturan sinus sebagai berikut. Jadi aturan sinusnya itu adalah A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Ini adalah aturannya. Nah, contoh 4.11 di situ pada segitiga ABC, B itu adalah sama dengan 1, sudut B itu adalah sebesar 30 derajat dan sudut C itu adalah sebesar 53,1 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah panjang dari C. Nah, kalau kita lihat di sini itu untuk mencari C kita harus menggunakan aturan sinus. Jadi B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nanti C-nya diperoleh itu adalah sebesar 19,2.
Saya lanjutkan pada nomor 2. Di sini pada segitiga ABC diketahui sisi B itu sama dengan 65, sisi C itu adalah 46 dan sudut B itu adalah 68,2 derajat. Hitunglah sudut C. Berarti kita tetap menggunakan aturan sinus di sini. Nah, perhatikan ya di sini untuk sinus sudut C itu berarti sama dengan C dikalikan dengan sin sudut B per B. Nah, nanti untuk sin sudut C itu diperoleh 0,657. Nah, ini kan masih sin sudut C. Untuk mencari sudut C, kita menggunakan arkes sin sudut C. Itu adalah sebagai sudut C. Jadi kalau di kalkulator nanti, silakan ditulis shift plus sin, kemudian silakan ditulis untuk nilai dari 0,657 seperti itu. Silakan melihat browsing di YouTube ya untuk mencari dari sin ke sudutnya. Untuk aturan kosinus di sini ada sebuah segitiga juga ya ABC ya. Di sini ada sudutnya sebesar alfa, sudutnya sebesar beta, dan ini adalah sudutnya sebesar gamma. Nah, saya ulangi lagi, untuk sisi yang ada di depan sudut alfa itu ada A kecil, sisi yang ada di depan sudut beta itu adalah B kecil, dan ini adalah C kecil. Nanti untuk aturan sinusnya ini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat, ditambah dengan C kuadrat, dikurangi dengan 2B dikalikan dengan C, dikalikan dengan cos alfa, dan seterusnya. Sedemikian sehingga nanti diperoleh C kuadratnya itu adalah sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 2 kalinya A dikalikan dengan B dikalikan dengan cos gamma. Nah, untuk contoh 4.12 di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang dari AB itu adalah 8 cm. Ini adalah 8 cm. Jadi harus kita gambar terlebih dahulu ya untuk segitiganya. Kemudian panjang dari AC itu adalah 5 cm. Kemudian besar dari sudut A itu adalah 60 derajat. Nah, di sini hitunglah panjang dari BC. Nah, BC sendiri itu kita memakai aturan kosinus. Nah, BC sendiri itu adalah sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan dengan AC dikalikan dengan AB dikalikan dengan cos sudut A. Kalau kita cek lagi, BC itu adalah sebagai A kecil ya. Bisa dilihat di atas nanti. Kemudian AC itu adalah sebagai B kecil. Kemudian AB itu adalah sebagai C kecil. Bisa dilihat di aturan sinusnya di sini. Nah, sedemikian sehingga nanti BC-nya itu adalah diperoleh 7 cm. Saya lanjutkan untuk contoh 4.13. Tentukan panjang diameter lingkaran luar segitiga ABC jika diketahui sisi-sisinya itu adalah A sama dengan 6 cm dan A sama dengan 6 cm, B sama dengan 8 cm, dan C itu adalah 12 cm. Nah, kita tahu bahwa diameter lingkaran luar segitiga dilambangkan dengan D besar. Nah, D besar nanti itu adalah sama dengan A per sin alfa. Nah, karena di sini alfanya tidak diketahui, kita harus mencari alfa terlebih dahulu. Nah, alfanya nanti diperoleh dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, kalau sudah, nanti ini disubstitusikan nilai-nilainya baik A, B, dan C-nya. Sedemikian sehingga nanti diperoleh cos alfa itu adalah sama dengan 0,896.
Kalau mencari alfanya sendiri, alfa itu adalah sama dengan arkes cos alfa sama dengan 26,38. Itu adalah alfanya sama dengan 26,38 derajat. Jadi kalau di kalkulator ya nanti silakan dipencet shift, kemudian cos, kemudian silakan dimasukkan untuk nomornya yaitu sebesar 0,896. Nanti hasilnya adalah 26,38 derajat seperti itu. Nah, karena sudah diketahui alfanya, tinggal kita substitusikan pada rumus yang ada di D besar di sini. Nah, D besar itu adalah sama dengan A per sin alfa. Sedemikian sehingga nanti D besarnya itu diperoleh 13,514 cm. Saya lanjutkan pada luas segitiga ya. Nah, di sini ada gambar segitiga. Segitiga ABC. Segitiga ABC ya. Nah, di sini untuk panjang dari sisi depannya A itu adalah sebagai A kecil, panjang dari sisi depannya B itu adalah sebagai B kecil, panjang sisi dari depannya C itu adalah sebagai C kecil. Nah, CD di sini itu adalah merupakan tinggi dari segitiga. Ini adalah tingginya itu sebesar CD atau T. Nah, di sini adalah sudut sebesar 90 derajat. Nah, untuk yang pertama itu luas segitiga dengan besar dua sisi dan satu sudut apit diketahui ya. Jika dua sisi dan salah satu sudut apit diketahui, maka yang pertama, misalkan di sini diketahui adalah B, C, dan sudut A. Maka rumus luas dari segitiga itu adalah L sama dengan setengah dikalikan dengan B dikalikan dengan C dikalikan dengan sin sudut A. Sedemikian sehingga untuk kita dapat nomor 3 juga seperti itu. Nah, saya lanjutkan pada luas segitiga dengan dua sudut dan satu sisi yang terletak di antara kedua sudut yang diketahui. Nah, jika yang diketahui nanti yang pertama ya, kita cek ya untuk nomor 1 itu ada yang diketahui itu ada A dan 2 atau 3 sudut yang diketahui yaitu sudut A dan sudut B dan sudut C seperti itu. Nah, sedemikian sehingga nanti untuk rumus luas segitiganya itu adalah L sama dengan A kuadrat dikalikan dengan sin sudut B dikalikan dengan sin sudut C dibagi dengan 2 kalinya sin sudut A. Sampai kita peroleh nomor yang ketiga seperti itu. Nah, saya lanjutkan pada luas segitiga dengan ketiga sisinya diketahui. Jika A, B, dan C-nya diketahui, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu L sama dengan 1/4. Mohon maaf ya, untuk rumus yang ada di bawah. Ya, ini ya rumusnya ya. L sama dengan akar dari S dikalikan dengan S min A dikalikan dengan S min B dikalikan dengan S min C. Nah, S itu apa? S itu adalah ini ya, setengahnya dari keliling segitiga. Nah, contoh 4.14, di situ ada nomor 1 ya, hitunglah luas segitiga dengan A-nya itu adalah sama dengan diketahui 5 cm dan B-nya diketahui 8 cm dan sudut C-nya itu adalah diketahui 45 derajat. Di sini kita memakai rumus ini. Jika diketahui dua buah sisi dan salah satu sudut apitnya. Sedemikian sehingga nanti diperoleh luasnya itu adalah 10 akar 2 cm persegi.
Nah, saya lanjutkan untuk nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan diketahui juga itu adalah C-nya sebesar 5 cm, sudut A-nya itu adalah sebesar 65 derajat, sudut B-nya itu adalah sebesar 60 derajat. Nah, maka tentukan luasnya. Di sini untuk luasnya itu kita menggunakan rumus L sama dengan C kuadrat dikalikan dengan sin sudut alfa dikalikan dengan sin sudut, mohon maaf ya, saya ulangi lagi, L itu adalah sama dengan C kuadrat dikalikan dengan sin sudut A dikalikan dengan sin sudut B dibagi dengan 2 kalinya sin sudut C. Nah, C-nya di sini belum diketahui, maka harus kita cari ya dengan menggunakan sifat dari penjumlahan sudut segitiga. Ketika kita jumlahkan ketiga sudut segitiganya itu nanti hasilnya adalah 180 derajat, sehingga untuk mencari sudut dari C itu adalah sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat dikurangi dengan 60 derajat, itu hasilnya adalah 55 derajat sebagai sudut C. Nah, kalau sudah nanti disubstitusikan pada rumus luasnya sedemikian sehingga nanti luasnya diperoleh L sama dengan 11,975 cm persegi. Nah, yang nomor 3 di sini hitung luas segitiga yang panjang sisi-sisinya itu adalah 6 cm, 10 cm, dan 12 cm. Berarti kita menggunakan rumus L sama dengan akar dari S dikalikan dengan S dikurangi dengan A dikalikan dengan S dikurangi dengan B dikalikan dengan S dikurangi dengan C. Nanti S-nya itu adalah setengah dari keliling segitiga. S-nya itu adalah 14 cm. Maka nanti disubstitusikan pada rumus sedemikian sehingga nanti diperoleh luasnya itu adalah 8 akar 14 cm persegi. Nah, di sini hitung luas jajar genjang dengan panjang sisi 12 cm dan 14 cm serta sudut apitnya itu adalah 40 derajat. Jadi ini adalah sudut apit antara sisi 12 yang sepanjang 12 cm dan sisi yang sepanjang 14 cm. Nah, di sini luas jajar genjang itu adalah, saya tulis lagi, luas jajar genjang itu adalah 2 kalinya dari luas segitiga. Nah, untuk luas segitiga sendiri itu adalah setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Jadi untuk luas jajar genjang itu adalah sama dengan 2 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Jadi nanti untuk luas jajar genjangnya diperoleh 108,024 cm persegi. Ya, untuk bab ini untuk trigonometri sudah selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.